konsumen mengenai produk kami, yaitu Nakot, nasi cokot. Nah, setelah kami melakukan tahap wawancara, di sini ada data-data interviewee, yaitu orang-orang yang kami wawancarai, yaitu mulai dari ada yang di Universitas Ciputra sendiri, angkatan 23, dan juga ada untuk dari luar Universitas Ciputra, angkatan 22. Oke, selanjutnya kita akan bahas ke physical. Pertanyaan yang pertama adalah, tertarikkah Anda untuk membeli makanan tanpa harus menggunakan alat makan? Di sini hasil respondennya itu 100% tertarik ya, karena menurut mereka, makanan yang tanpa menggunakan alat makan ini sangat praktis dan efisien dalam waktu dan tenaga. Dan setelah kita ulik lagi, kita menemukan sumber dari kompas.com adalah penelitian gizi, yaitu Dr. Toto Sudargo menyampaikan bahwa salah satu faktor yang disorot dalam metode makan menggunakan tangan atau menggunakan peralatan makan adalah unsur kebersihan. Oke, selanjutnya pertanyaan yang kedua adalah isian yang cocok untuk nakot. Menurut hasil responden itu ada yang 10% memilih ikan, 20% memilih daging, dan 70% ayam suwir. Mereka merasa kalau misalnya ayam suwir ini lebih gampang buat dimakan, tapi ada beberapa juga yang memilih ikan atau daging itu karena ada beberapa yang behelan, yang menggunakan kelat gigi. Jadi takutnya kalau misalnya ayam suwir tuh susah dimakan gitu. Terus berdasarkan penelitian juga, daging ayam itu masih menjadi pilihan konsumsi yang cukup tinggi bila dibandingkan dengan daging merah. Maka dari itu, emang hasil responden sesuai dengan responden kita, 70% ayam suwir. Terus, menurut pakar nutrisi juga, unggas itu memberikan kontribusi sebagai sumber protein hewani sebesar 65%. Oke, lanjut ke pertanyaan behavioral atau kebiasaan. Saya menanyakan kepada responden saya sebelum melakukan aktivitas pada pagi hari, apakah mereka sempat melakukan sarapan. Sebagian besar dari responden tidak melakukan sarapan dan hanya sebagian kecil yang melakukan sarapan. Ada berbagai macam alasan, salah satunya mereka tidak sarapan karena kebiasaan dan juga karena tidak ada waktu. Sedangkan ada yang sarapan untuk menghindari mah. Dilansir dari BBC, sarapan tidak selalu jadi makanan yang paling penting. Sedangkan dari Kemdikbud, ada beberapa manfaat sarapan antara lain membantu memenuhi kebutuhan gizi, menjaga tenaga agar tetap segar, meningkatkan konsentrasi dan energi positif, dan juga membantu menjaga berat badan. Masih di topik behavioral atau kebiasaan, saya menanyakan kepada para responden saya seberapa sering mereka membeli makanan dari luar. Dan rata-rata mereka menjawab sering. Hampir setiap hari membeli makanan dari luar dikarenakan kuliah, dan juga ada yang menjadi anak rantau jadi lebih sering makan di luar. Ada beberapa faktor yang menyebabkan masyarakat Indonesia lebih menyukai makanan di luar rumah, padahal kalau makan di rumah takarannya bisa ditentukan sesuai selera masing-masing. Hal itu dikatakan oleh Dr. Chris Yuryo Kal, pengamat gaya hidup dan konsultan pengaturan berat badan. Ada beberapa manfaat membawa bekal di rumah, dilansir oleh rupa-rupa.com, yaitu menyediakan nutrisi yang dibutuhkan, mengontrol asupan harian, meningkatkan energi dan konsentrasi, makan tepat waktu, dan hemat uang jajan. Oke, masih di topik behavioral atau kebiasaan, saya menanyakan kepada para responden seberapa sering mereka mengonsumsi makanan Indonesia. Sebagian besar dari mereka mengatakan bahwa mereka sering mengonsumsi makanan Indonesia bahkan hampir tiap hari. Kategori yang paling mereka sering makan adalah nasi. Mereka mengonsumsi berbagai jenis nasi seperti nasi uduk, nasi goreng, dan nasi kuning. Tapi tidak menutup kemungkinan lain mereka juga mengonsumsi makanan Indonesia lainnya seperti semanggi. Dilansir dari kompas.com, mengapa orang Indonesia cenderung mengonsumsi nasi? Karena sektor pertanian yang maju sejak zaman kemerdekaan. Juga Indonesia yang merupakan negara agraris, dan juga kecintaan orang Indonesia terhadap nasi sudah tertanam pada pola pikir masyarakat sejak dulu. Dan juga kandungan yang dimiliki beras ternyata bisa membuat orang Indonesia ketagihan. Oke, masih di topik behavioral. Untuk pertanyaan terakhir, saya menanyakan kepada para responden saya, apakah mereka tipe mahasiswa yang datang on time, in time, atau telat. Sebagian besar mereka mengatakan bahwa mereka adalah orang yang on time, dan sebagian kecil mengatakan bahwa mereka datang in time dan juga ada yang telat. On time sendiri adalah pada waktu yang telah ditentukan atau tepat, sedangkan frasa tepat waktu berarti sebelum terlambat. Untuk in time adalah seseorang yang datang tepat atau bahkan sebelum waktu ditentukan.
Dan untuk telat, berarti lewat dari batas waktu yang ditentukan. Kebiasaan ngaret orang Indonesia ini seringkali dianggap sebuah budaya yang sudah mendarah daging, sehingga terkesan amat sulit untuk ditinggalkan. Stereotip tersebut berkembang dan menjamur dikarenakan sulitnya orang Indonesia menjaga waktu, khususnya datang on time pada setiap pertemuan atau janji. Selanjutnya, kognitif. Perihal persepsi mengenai model makanan praktis dan anti ribet. Pada grafis, terdapat 20% kurang tertarik dengan makanan praktis. Karena bagi Christian, makanan praktis adalah makanan yang tidak mengenyangkan. Ditambah, Christian ini adalah tipikal yang tidak suka makan. Sehingga baginya tak berarti. Ia memiliki mindset bahwa makan dengan piring akan lebih kenyang. Mindset yang unik ini kemudian ditelaah oleh kami bahwa terkadang kenyang yang dimilikinya itu bisa berarti karena dia melihat dari porsinya, bukan gizi maupun kualitas dari makanan itu sendiri. Namun, terdapat 80% yang sesuai dan cocok pada target kami bahwa tertarik dengan model makanan praktis. Dikarenakan tidak repot, efisien, dan tidak kotor. Hal itu juga sesuai dengan arti praktis dari KBBI bahwa artinya adalah mudah dan senang digunakan. Pada tujuan kognitif kedua, perihal persepsi mengenai sarapan yang berkualitas. Di sini terdapat berbagai macam jawaban, dengan yang terbesar adalah karbohidrat tinggi. Kebanyakan orang-orang itu berpikir bahwa sarapan yang baik itu harus makan karbo yang banyak, agar langsung kenyang. Namun, nggak hanya karbo aja yang harus dipentingkan, tetapi juga adanya keseimbangan dengan protein dan serat, agar memiliki manfaat yang baik dari mengonsumsi sarapan. Selanjutnya, pada emosional, perihal perasaan ketika makan dengan mudah tanpa ribet. Hanya 10% yang merasa biasa aja, karena kembali lagi pada si Christian yang tidak tertarik pada makanan, sehingga baginya hal ini tidak penting dan tidak masalah gitu. Namun 90%-nya memenuhi sesuai ekspektasi kami bahwa senang dan puas karena tidak perlu effort, bahkan bisa menambah mood makan. Tujuan emosional kedua, perihal cita rasa apa yang ingin mereka coba, yang mungkin adalah hal baru yang belum pernah dirasakan. Sebanyak 80% tertarik dengan rempah-rempah yang kuat, yaitu yang kaya akan rasa atau flavor yang strong. Karena berdasarkan analisis bahwa makanan Indonesia itu sangat beragam dan unik, karena bumbu rempah-rempah yang beragam pula. Ada juga yang memiliki jawaban yang unik, yaitu menginginkan makanan dengan percampuran antara bumbu khas Bali dengan Manado. Nah, hal baru ini yang bisa menjadi masukan bagi kami. Serta ada yang menginginkan rasa autentik namun tetap dimodifikasi. Selanjutnya, perihal perasaan tidak puas ketika membeli makanan. Hanya 20% yang menekatkan diri untuk komplain dan memberikan kritik terhadap penjual tersebut. Lalu juga ada sebanyak 80% lebih terbawa emosi, yaitu kecewa dan kesal karena harga dan kualitas ini tidak sebanding. Kasarannya itu tidak worth it, dan juga bagi mereka itu tidak sesuai dengan ekspektasi. Nah, dari analisis itu dapat ditemukan dari sikap-sikap mereka tentang kepribadian mereka bahwa ketika mereka menanggapi kekecewaan tersebut terhadap makanan, dengan kepribadian ESFJ, yaitu Extrovert, Sensing, Feeling, and Judging, itu di mana mereka berani untuk melakukan komplain kepada penjual, dan hal ini sesuai dengan kepribadian yang dimiliki. Dari hasil wawancara, para responder yang sudah saya dapat, yaitu 60% mengatakan kalau seukuran onigiri itu sudah pas. Sisanya 40% mereka membutuhkan porsi yang lebih besar. Salah satu responden saya yaitu Ines mengatakan kalau porsi makannya hanya sedikit. Jadi menurutnya ukuran onigiri sudah pas. Sementara responden lainnya yaitu Caca dan Fahmi membutuhkan porsi yang lebih besar. Saran dari Christian, ia membutuhkan porsi yang lebih besar dan menurutnya seukuran rice bowl itu sudah cukup. Jadi hasil dari analisis yang sudah saya dapati, sebenarnya besarnya porsi sesuai dengan kebutuhan gizi maupun asupan tiap orang. Porsi yang ideal saat makan menurut Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Yang pertama, konsumsi karbohidrat 2/3 piring dalam sekali makan. Yang kedua, lauk pauk 1/3 porsi piring dalam sekali makan. Dan yang terakhir, setengah porsi piring berisi sayuran maupun buah-buahan. Dari semua responden yang telah saya wawancarai, mereka tidak memiliki alergi makanan tertentu, namun 55% mengatakan bahwa mereka tidak bisa mengkonsumsi daging babi. Sisanya 44% tidak memiliki pantangan apapun dalam mengkonsumsi makanan.
Nah, alasan dari para responden tidak bisa mengkonsumsi babi karena mereka beragama Islam. Analisis yang bisa saya dapatkan yaitu memang warga Indonesia memiliki 86,7% mayoritas penduduknya yaitu Muslim. Dan daging babi sendiri dianggap najis dalam agama Islam, dilarang untuk mengkonsumsi sesuai dengan Quran dan hadisnya. Lanjut ke kategori kultural, apakah para responden terbiasa sarapan dengan roti atau nasi? 66% menjawab bahwa mereka lebih prefer untuk mengkonsumsi nasi. Sementara sisanya 33% menjawab mereka terbiasa sarapan dengan roti, oatmeal, ataupun sereal. Salah satu responden yaitu Caca mengatakan bahwa makan nasi di pagi hari lebih mengenyangkan. Sementara menurut Dimas, makan roti di pagi hari itu lebih praktis, tidak membutuhkan waktu lebih dan lebih efisien. Analisis yang saya dapatkan dari para responden yang telah saya wawancarai bahwa warga Indonesia menempatkan nasi sebagai bagian penting dalam budaya makan. Sementara berdasarkan penelitian Licorice, Southeast Asian Market Insight, sebanyak 88,4% orang Indonesia menyukai nasi. Hanya 8,6% yang menyukai mie dan 4,8% lainnya menyukai roti. Oke, memasuki kategori challenge, saya menanyakan kepada para responden apakah mereka mempunyai alergi. Sebagian besar dari mereka menjawab mereka tidak ada alergi, dan sebagian kecil lainnya mengatakan mereka ada alergi. Alergi-alergi yang mereka katakan rata-rata tentang seafood, terutama udang dan kepiting, dan juga ada yang alergi terhadap telur. Berdasarkan Kementerian Kesehatan, terdapat 7 jenis alergi yang banyak terjadi. Alergi terhadap obat-obatan, alergi terhadap makanan, alergi terhadap serangga, alergi terhadap lateks, alergi terhadap jamur, alergi terhadap hewan peliharaan, dan alergi terhadap serbuk sari atau polen. Masih di topik challenge atau tantangan, saya menanyakan kepada para responden saya apakah mereka suka makanan pedas. Sebagian besar mengatakan mereka menyukai makanan pedas, dan hanya sebagian kecil yang mengatakan bahwa mereka tidak suka makanan pedas. Mereka menyukai makanan pedas, tapi harus balance dengan rempah-rempah lainnya, dan juga ada yang menyukai pedas, tapi perut yang mereka miliki tidak dapat menampung rasa pedas yang terlalu banyak. Berdasarkan halodoc.com, manfaat makanan pedas adalah meningkatkan sistem kekebalan tubuh, menurunkan berat badan, dapat mencegah kanker, dan juga menyehatkan jantung. Oke, masih di topik challenge atau tantangan, saya menanyakan kepada para responden saya, jikalau makanan kami yaitu nakot dibawa saat pagi dan waktu siang sudah dingin, apakah tidak masalah untuk mereka tetap membelinya, atau mereka lebih suka yang masih hangat dan fresh? Sebagian besar mereka mengatakan bahwa mereka masih tetap membeli dan tidak menghiraukan apakah makanannya sudah dingin atau tidak, dan hanya sebagian kecil yang lebih ingin membeli yang hangat saja. Ada beberapa orang yang mengatakan selagi nasinya masih pulen dan konsistensi bumbunya terjaga, mereka masih tetap membeli. Namun ada juga yang mengatakan bahwa mereka lebih suka makanan yang hangat karena sudah terbiasa. Dilansir dari liputan6.com, fakta-fakta makanan panas dan dingin antara lain, makanan panas dapat membuat kita kenyang lebih lama. Makanan panas cenderung lebih bergizi, dan makanan dingin mengonsumsi lebih banyak kalori. Makanan panas juga bisa meningkatkan kesehatan usus. Nah, yang tadi ini ada bagian event. Di sini kita kasih pertanyaan buat calon pelanggan kita itu tentang ketertarikan mereka buat beli nasi dengan isian ayam suwir, ikan atau telur dengan harga di bawah 15.000. Dan dari hasilnya itu secara keseluruhan mereka semua tertarik buat membeli produk kita. Dan kita analisis juga kalau harga makanan di Surabaya itu nggak jauh berbeda dari kota lain di Jawa Timur. Satu porsi makanannya sama nasi, lauk, sama sayur, kisaran harganya dari 8.000 sampai 15.000. Jadi, nakot ini termasuk udah terjangkau. Selanjutnya, ini kita ada pertanyaan juga, jika ada bundling, beli makan dan minum cuma 15.000 aja, seberapa ingin Anda membeli nakot ini? Nah, 90% dari yang kita interview, jawabnya prefer milih bundling. Karena yang 10% yang prefer non-bundling ini, seperti yang bisa dilihat di slide ini, ada namanya Ines. Lihat kebiasaan bawa tumbler daripada beli minum kemasan. Jadi buat dia, beli nakotnya aja udah cukup. Dan buat analisisnya itu, bundling tuh memiliki peran penting dalam bisnis karena bisa memberikan berbagai manfaat yang berkontribusi pada
pertumbuhan perusahaan. Dan juga pelanggan bisa lebih merasa mendapatkan lebih banyak manfaat dengan harga yang lebih kompetitif juga. Sekian dari kami, terima kasih. Ada pepatah, seseorang duduk di tempat teduh hari ini karena seseorang menanam pohon sejak lama. Thank you.